warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadam Yudhistira dan di sebelah saya ada nenek saya. Pada kesempatan kali ini saya mau nanya-nanya seputar tentang Orde Baru. Nek, mau tanya Nek. Ya. Nenek pernah nggak ketemu gitu sama orang PKI? Atau misalnya denger gitu tentang PKI? Tapi dengar kan kalau nenek itu udah lahirannya kebelakangan, tapi kalau zaman PKI pertama nenek udah nggak tahu gitu, cuman dengar gitu dari orang-orang. Terus gimana? Nah, dulu waktu nenek kan pernah dengar PKI. Nah, nenek itu dulu pernah dikasih tahu nggak sama orang tua nenek apa PKI itu begini, PKI itu gitu. Maksudnya nenek takut nggak dulu? Iya, ya takut karena PKI kan pernah yang dengar ya pembunuhan kan maksudnya ya. Iya. Ya pembunuhan itu ya diceritakan sama orang tua, terutama ya kalau secara agama kita kalau seperti itu kan udah dipesen jangan sampai ikut-ikutan, jangan sampai seperti PKI. PKI itu kan manusia jahat gitu katanya ya, tukang nyiksa orang-orang gitu katanya, suka denger ya seperti itu gitu. Dengar, tapi kalau ya udah dengar dari orang-orang aja, dari orang tua juga banyak pesan untuk yang kebaikan-kebaikan pasti dipesan gitu. Pertanyaan kedua, kan nenek lahir tahun 78 ya? Tahun 53. Nah, kan PKI itu tahun 65. Peristiwanya itu pembunuhan. Iya. Nah, apa benar tuh setelah habis pembunuhan PKI itu kan emang jadi krisis ekonomi nek, bener? Jadi krisis. Susah. Iya, krisis. Orang-orang susah. Susah. Oh, bener. Krisis ekonomi, apalagi orang yang di kayak sekitar nenek, orang kampung ini. Terus kan nggak punya penghasilan yang pegawai tetap, karena kan nenek karena cuma orang di kampung aja, jadi ya rada susah, sulit semua, sulit keuangan, sulit makan, sulit semua gitu aja. Oh ya, kalau boleh tahu dulu di sekitar sini apa sekitar tetangga nenek atau misalnya dulu kakek Mardian itu kerjanya apa? Kakek Mardian itu pernah kerja, dulu masih muda kerja, setelah dia giro sama agama, terus dia ngajar Al-Quran. Jadi terus nenek juga ditanamkan cuman pengajian aja Al-Quran secara sekolah, tapi nggak pinter. Kalau nenek ini boleh cerita nenek lahir terus nikah juga? Boleh. Nenek itu dilahirkan tahun 53. Terus nenek setelah udah umur 7 tahun disekolahkan di sekolah madrasah An-Nasy'atul Ilmiah. Jadi nenek baru kelas 4, itu baru 16 tahun itu orang tua udah sepakat, kakek Mardian sepakat sama pihak dari pihak besan, nenek udah dinikahkan gitu. Udah mau punya penghasilan berapa, nggak dikasih uang berapa, kakek jadi nggak pernah nuntut kan. Kita percaya aja sama Allah, karena Allah itu yang maha kaya semuanya itu. Kalau rezeki Allah yang udah boleh ngatur. Tapi kalau tetangga nenek gitu ada yang kerja gitu misalnya? Banyak orang-orang mah yang pada kerja. Tetangga nenek? Orang-orang yang pada kerja di Sipil Halim kebanyakan kalau daerah sini. Pada dapat pensiun kan, kalau pada keluar umurnya udah sampai berapa, 50 berapa gitu, pada punya pensiunan. Tapi kalau kakek dari bapak nenek, kakek Mardian itu nggak kerja gitu, jadi cuma ngajar ngaji di kampungan-kampungan gitu aja, ngajar ngaji doang gitu. Oke, nih lanjut pertanyaan ketiga. Dulu waktu surat kan Soeharto naik tuh gara-gara awalnya surat perintah 11 Maret. Dulu orang-orang tahu nggak tuh kalau Soekarno tuh nulis surat buat Soeharto ada surat perintah 11 Maret? Tapi nenek nggak ngerti kalau kayak gitu. Tapi kan nenek tahu apa denger gitu misalnya? Nggak dengar. Nggak kayak gitu, nenek nggak pernah ngerti gitu, nggak tahu. Kirain Sadam rame gitu orang enggak, ngomong. Nenek itu kalau yang kayak gitu jadi nenek nggak begitu tahu, karena nenek kan nggak pernah kemana-mana gitu kan. Enggak, kirain juga orang dulu rame ngomongin gitu. Iya. Mungkin orang-orang yang ya sebagian yang pada pinter-pinter yang itu ngerti, tapi kalau nenek nggak tahu kalau itu mah gitu. Tapi orang-orang sekitar nenek juga nggak ada yang ngomongin gitu? Nggak tahu, soalnya kita kan di kampungan, takut sembarangan gitu cerita-cerita, kalau nggak tahu nggak berani cerita-cerita gitu, cuma dengar-dengar aja gitu. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi kan di masa Orde Baru tuh kan Soeharto mengadakan 6 kali pemilu. Nenek pernah ikut nggak salah satunya? Atau misalnya 6-6-nya ikut? Tapi inget semua sih enggak, tapi pernah ikut gitu. Jadi lupa kalau semua mana-mana gitu. Maksudnya pemilu itu milih apa gitu.
Enggak, bukan. Nenek ikut nggak? Pemilu, Waktu zaman Pemilihan. Pak Harto, iya. pemilihan. Pemilihan. Pernah gitu. Nenek milih Golkar atau enggak? Oh enggak. Nggak pernah, Oh. karena nenek bukan orang pegawai. Jadi nggak pernah Oh. milih Golkar nenek. Golkar jadi dipilih orang pegawai gitu. Iya, orang-orang milihnya karena orang yang pada disuruh dari pegawai kan. Oh. Nah, orang kampung nggak ada milih Golkar. Jadi orang kampung milih yang lain gitu. Yang lainnya pokoknya yang nggak sangat ke Golkar. Golkar tuh katanya gitu ya. Pada nggak tahu deh ya, nenek kan bukan orang pekerja gitu jadi. Jadi nggak milih Golkar. Nggak pernah milih Golkar gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, Nek. Menurut Nenek tuh zamannya Pak Karno sama Pak Harto enakan mana? Enggak, maksudnya dibanding ekonominya apa enakan Pak Karno apa Pak Harto, atau misalnya dari segi pendidikannya lebih gampang dapat pendidikan Pak Harto apa Pak Karno menurut Nenek? Ya kalau pendidikan kan tergantung kita kemampuan orang dulu makan kalau di kampung ya. Kalau kita niatnya seperti itu, tapi kalau memang dihitung penghasilan kan kita memang orang di menengah ke bawah bukan orang ke atas, jadi nggak bisa mewah-mewah kayak orang-orang. Tapi kita kan yang diutamakan gitu, kalau di sekitar kita itu agama yang diutamakan. Jadi gitu. Jadi kalau sekolah aja ya ada swasta misalnya SD ya banyak kan gitu kan, kadang sampai sekolah tinggi kalau orang. Yang terakhir nih, Nek. Jadi kan dulu kalau yang Sadam dengar-dengar zaman Pak Harto tuh apa namanya sadis gitu. Nenek pernah nggak ngelihat penembakan misterius atau apa namanya ketemu sama orang Priuk waktu peristiwa Priuk? Nggak pernah. Ngelihat Petrus nggak pernah. Dengar-dengar nggak pernah. Enggak, kalau kayak gitu nenek kan nggak pernah kemana-mana, jadi nggak pernah dengar yang kayak gitu. Tapi kalau peristiwa Priuk nenek tahu? Oh nggak tahu. Nggak tahu. Udah, Nek, itu aja. Makasih ya, Nek.